Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Giliwangi, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara dan kegiatan tentang membahas observasi praktik kinerja kepala sekolah, yaitu yang berisi presentasi program sekolah, di mana kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah. Nah, inilah profil sekolah kita, yaitu SDN Giliwangi. Kemudian saya di sini berperan sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, yaitu Suparnurta SPDSD. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Mari kita akan membahas tentang program sekolah. Next. Pada kali ini ada rubrik observasi praktik kinerja. Di sini indikator pilihan yang saya pilih adalah yaitu presentasi program sekolah, di mana di dalamnya itu praktiknya itu dilihat dari tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang saya pilih ketika melakukan masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Nah, kemudian rubrik observasi praktik kinerjanya apa saja? Nah, yang saya pilih ada 3. Yang pertama itu kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Nah, perilaku yang dianjurkan adalah sebagai berikut, bisa Ibu atau Bapak baca di sini. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah. Ini diantaranya perilaku yang dianjurkan. Kemudian ada juga kepala sekolah melibatkan audien sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon tim. Nah, kemudian ini adalah perilaku yang dianjurkannya. Kemudian dari mana kita akan memulainya? Program indikator tadi, program sekolah itu mulai dari raport pendidikan. Kita mempunyai raport pendidikan yang bisa diunduh. Nah, ini sudah saya unduh. Nah, yang akan menjadi fokus program sekolah yaitu tentang kemampuan numerasi. Nah, di sini di dalam raport pendidikan itu yang harus dibenahinya itu ada di kemampuan numerasi. Nah, dapat kita lihat kemampuan numerasinya. Silakan Bapak Ibu, bagaimana capaiannya? Apakah sudah baik atau belum? Baik, iya, sekitar berapa persen? 78%. Ya, 77,78%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, kemudian dalam apa? Di level 2-nya kompetensi pada domain aljabar ini yang perlu dikatakan. Kemudian kemampuan untuk memahami aljabar yang harus dibenahinya, dan juga ada kegiatan inspirasi kegiatan yang harus dibenahi. Apa yang harus dilakukan oleh kita, yang oleh warga sekolah itu? Nah, inspirasi yang ada yaitu ada sekitar 3 yang bisa dilakukan. Bisa Bapak Ibu baca di dalam raport pendidikan yang sudah disebar, atau juga di sini juga bisa. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ARKAS yang di dalamnya itu bisa memuat kegiatan BOSP reguler. Nah, yang kedua itu masuk ke dalam D1 kualitas pembelajaran. Nah, dalam kualitas pembelajaran sama itu bisa kita gali untuk program sekolah. Nah, ini alhamdulillah nilainya itu baik dengan nilai 70. Nah, kegiatan yang akan dibenahinya yaitu praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, inspirasinya ada di sini. Sama juga bisa masuk ke dalam ARKAS atau BOSP reguler. Nah, kita lihat apa akar masalah yang ada di kemampuan numerasi. Nah, yang pertama ini kegiatan yang dilaksanakan diantaranya untuk akar masalahnya. Silakan bisa dibacakan, bisa mentosnya.
Cecep berarti. Pak Cecep silakan dibacakan. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang domain pelajaran sebagai bagian dari kemampuan numerasi melalui pelatihan, diskusi pada komunitas belajar, belajar mandiri memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Baik, ini sudah jelas ya, yaitu dalam Kepala Satuan Pendidikan yaitu saya dan juga guru-guru pendidik meningkatkan kompetensi yaitu dengan mempelajari yaitu berbagai sebagian dari kemampuan numerasi dengan melalui pelatihan, kemudian diskusi pada komunitas belajar, belajar mandiri yang memanfaatkan berbagai sumber belajar dan juga kegiatan yang menunjang untuk peningkatan kompetensi lainnya. Sudah jelas ya. Kemudian yang kedua itu silakan Bu Eka apa? Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik merencanakan pembelajaran dan mengimplementasikan pengetahuan tentang domain bilangan melalui intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler untuk meningkatkan minat baca serta memperbaiki proses pembelajaran numerasi tadi. Baik, nah di sini kita lihat ada mengimplementasikan pengetahuan yaitu melalui intrakurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Tadi di dalam intrakurikuler kita bisa sisipkan dalam semua mata pelajaran, tidak hanya matematika saja. Kemudian ada juga di kokurikuler, contohnya misalkan kunjungan anak atau mengelola koperasi dan sebagainya. Anak bisa dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang numerasi. Kemudian ada juga di ekstrakurikuler, contohnya di dalam pramuka ya, ekstrakurikuler bisa dimasukkan dalam numerasinya, bisa tentang menghitung peta dan sebagainya, atau buat panjang tongkat dan lainnya itu bisa dilakukan. Kemudian akar masalah tentang D1 kualitas pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan diantaranya di sini ada 3. Nah silakan Bu Nur, yang pertama apa? Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik meningkatkan kompetensi dalam melakukan refleksi atas praktek mengajar melalui pelatihan dan diskusi untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, nah terima kasih. Nah di sini refleksi atas praktik mengajar. Nah kita sudah melaksanakan praktik mengajar, kita melakukan refleksi. Nah apa ini yang harus ditingkatkan? Kemudian apakah melalui pelatihan atau diskusikah? Nah ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran supaya dalam pembelajaran itu lebih meningkat lagi. Jadi guru bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, tidak hanya stuck di waktu saja. Kemudian yang kedua itu silakan bertarik. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan dukungan untuk refleksi pendidik demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jelas di sana melaksanakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan dukungan. Jadi harus ada dukungan baik dari pihak tua, misalkan dari kepala sekolah saya sendiri, ataupun refleksi pendidik yang lain, misalkan refleksi pendidik demi atau refleksi dari bapak ibu guru sendiri itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika sudah melakukan praktik pembelajaran, kita bisa sharing untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, silakan Bu Nadia. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan praktik inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, di sini ada kata inovatif. Ya, bisa dilakukan oleh semua guru atau pendidik di dalam kelasnya. Praktik inovatif yang seperti apa, baik yang zaman now, misalnya zaman now yang memakai teknologi ataupun yang lainnya, itu bisa dilakukan oleh para pendidik atau oleh kita sendiri. Nah kemudian, ini program sekolah itu yang sudah kita laksanakan, ada beberapa pembiasaan dari kurikuler. Silakan diantaranya, silakan sebutkan apa saja. Olahraga, literasi, dan inovasi. Ini sudah sering kita lakukan dalam program sekolah. Nah, dalam program sekolah untuk meningkatkan pemahaman numerasi, yang pertama program sekolahnya itu yang bisa dilakukan apa yang pertama? Silakan. Mengenai peningkatan literasi dan numerasi. Nah, di
ada workshop mengenai peningkatan literasi dan numerasi. Banyak kegiatan workshop yang bisa dilakukan baik secara daring ataupun luring yang bisa dilakukan baik oleh semua guru itu sendiri bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua apa? Mengenai pemahaman karakter dan cara belajar peserta didik. Baik, komunitas belajar mengenai pemahaman karakter dan cara belajar peserta didik. Dapat dipahami. Nah, kemudian yang ketiga, webinar pembelajaran berorientasi pada peserta didik. baik, webinar pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi fokusnya untuk peserta didik. Ini bisa dilakukan webinar ataupun secara luring juga bisa. Kemudian yang keempat, kegiatan baik. Kegiatan ini sudah sering kita lakukan dan mungkin kedepannya itu akan lebih baik lagi dan lagi. Nah, kegiatan KKG yang dilakukan oleh kita apa saja? Di dalam kegiatan KKG itu memuat apa saja? Bisa disebutkan? Analisis Analisis pembelajaran ya, analisis CP, kemudian tentang administrasi kelas, pembelajaran, kemudian ada juga kompetensi-kompetensi guru lainnya yang bisa ditingkatkan dalam kegiatan. Lagi tidak program yang bisa menunjang tentang program sekolah tentang kegiatan numerasi. Silakan. Ada itu kita bisa melakukan tip pembelajaran yang bisa ketika yang lain kita bisa optimalkan, kita bisa pakai untuk proses pembelajaran. Di alat peraga yang ada di sekolah ya kita manfaatkan, jangan hanya jadi pajangan, itu bisa dimanfaatkan ataupun sumber daya yang ada kita bisa manfaatkan. Ya, terima kasih, itu nanti bisa ditambahkan untuk program di sini. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada atau alat peraga yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada program sekolah tentang kualitas pembelajaran. Di sini sudah saya tulis, mungkin nanti bisa ditambahkan juga atau ada yang mau ini tidak masuk. Yang pertama ada pelatihan dan sosialisasi. Nah, sudah cukup jelas ya, ada pelatihan dan sosialisasi. Nah, di sini termasuk juga dalam peningkatan kualitas pembelajaran ada PPG juga, kemudian ada pelatihan-pelatihan lainnya itu bisa menunjang kualitas pembelajaran di sekolah supaya guru-guru menjadi lebih profesional lagi. Kemudian yang kedua diskusi komunitas belajar. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi komunitas belajar paling sedikit atau minimal 1 bulan sekali untuk sharing berbagai hal tentang perkembangan sekolah. Kita juga memiliki komunitas belajar yang bernama Kompel Jiwang, ada juga di kalau dulu KMM ya sudah terdaftar dan juga kita laksanakan setiap bulan ini. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga adalah belajar mandiri. Ya, sering kita lakukan ya. Contohnya memanfaatkan sumber belajar apa saja sumber belajar yang kita miliki. Buku ya, kemudian internet ya, kemudian ataupun lingkungan sekitar sekolah ya. Alhamdulillah ini belajar mandiri itu ya, kita belajar secara mandiri, tidak usah disuruh juga, sudah bisa melakukan pembelajaran mandiri. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang interaktif melalui aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler. Baik, nah di sini pembelajaran yang interaktif yaitu melalui aktivitas intrakurikuler, tadi contoh misalkan di dalam kelas, dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian bisa melakukan seperti lomba cerdas cermat ataupun yang lainnya, misalkan membuat alat peraga dan lainnya, itu bisa dilakukan di intrakurikuler. Kemudian ada kokurikuler, contoh ada kunjungan, misalkan ke museum atau kunjungan misalkan ke koperasi sekolah, cara mengelolanya bagaimana, biayanya seperti apa, itu akan masuk ke dalam numerasi dan juga kualitas pembelajarannya lebih meningkat. Kemudian ada di ekstra kurikuler juga, banyak yang bisa kita lakukan dalam kualitas pembelajaran. Dari karakter siswa bisa lebih meningkat dengan di dalam pramuka, karakter siswanya lebih meningkat lagi, disiplinnya dan sebagainya. Kemudian dalam numerasinya ada dan juga literasinya juga ada. Alhamdulillah. Nah, silakan ada lagi yang mau
tambahan atau mau diperbaiki dalam program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini yang kedua itu. Ini program sekolah yang sudah dan yang akan dan juga yang sedang berjalan. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ini dokumentasinya, diantaranya ini ada saat kita melakukan komunitas belajar, kemudian ini dilakukan ketika memanfaatkan lingkungan belajar, lingkungan sekitar sekolah untuk sebagai bahan pembelajaran. Nah, kemudian ada juga kegiatan lomba yang diikuti oleh beberapa siswa dari sekolah kita, siswa yang terbaik ya. Kemudian ada juga penghargaan dari sekolah. Kemudian juga ada kegiatan yang sudah rutin ya, PHBI. Nah, ini juga merupakan bagian dari program sekolah. Nah, ini kesimpulan yang bisa disampaikan. Sudah dibaca lah. Iya. Nah, ini kesimpulannya itu. Nah, di sini dalam evaluasi pelaksanaan program sekolah itu menunjukkan sebagian besar inisiatif yang bisa diimplementasikan secara konsisten. Nah, di dalam integrasi ini, nah kita sebagai seluruh warga sekolah ini diharapkan proses pengembangan sekolah akan terus bergerak secara progresif menuju peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih merata, relevan, dan berdaya saing. Nah, demi terwujudnya ekosistem pembelajaran yang unggul, adaptif terhadap tuntutan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang atau kesalahan yang saya lakukan. Nah, ini adalah profil guru kita atau warga sekolah. Nah, ini logo dan juga akun-akun yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.